Perhelatan Pilkada DKI Jakarta tinggal menghitung hari dan malam ini para kandidat akan beradu gagasan untuk menjawab tantangan dan permasalahan kompleks ibu kota. Bersama saya Indra Maulana, kita akan sama-sama menyaksikan jalannya debat kandidat resmi pertama para calon pemimpin DKI Jakarta dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017 di Hotel Bidakara. Dan selamat menyaksikan. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli suluh ma'mul wa idha syala'ishan zahiran wa batinan wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pertemuan hari ini adalah debat publik calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan tema pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jadikan pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, agar kelak siapapun yang memimpin kota ini terpelihara dari ridho-Mu. Ya Allah, kami akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta beberapa hari lagi. Tidak akan ada kemampuan kami menyelenggarakannya tanpa kehadiran-Mu ya Allah. Hadirlah ya Allah di tengah ketidakberdayaan kami. Hadirlah ya Allah di tengah lemahnya kami menghadapi problematika hidup dan kehidupan. Hadirlah ya Allah di setiap episode kehidupan yang kami jalani. Jangan biarkan kami berjalan seperti orang buta yang berjalan di dalam hutan kegelapan, karena tidak ada cahaya dan hidayah dari-Mu. Ya Allah, kami pasrahkan segala urusan dan peruntukan nasib kami dan kota ini kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan kuasa-Mu, termasuk penyelesaian segala rupa masalah kami dan kota Jakarta yang kami cintai. Juga jawaban atas setiap keinginan kami. Engkaulah Allah Tuhan kami. Hidupkanlah ya Allah, hidupkan iman di dalam kehidupan kami. Allahumma hasil maqasidana, waqdi jami'a hajatina, wa yassir umurana bijahika ya Allah. Ya Allah, hasilkan maksud kami, kabulkan semua hajat kami, dan mudahkan segala urusan kami dengan kemuliaan-Mu dan kemuliaan Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan terkabul adanya. Bapak dan Ibu, debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 segera dimulai. Kita sambut moderator kita, Ira Kusno. Ya, terima kasih. Ini Kang Asep, ini Sunda pisan tapi bajunya Betawi gitu ya. Terima kasih, selamat malam para pasangan calon. Saya salamnya nanti saja begitu. Selamat malam Bapak dan Ibu, hadirin sekalian. Dalam waktu sekitar 3-5 menit lagi, betul? Teman-teman ya, kita akan on air dan ini adalah debat perdana untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita boleh tepuk tangan? Yes. Akan ada beberapa aturan untuk paslon maupun untuk para pendukung. Saya harap semuanya bisa mentaati supaya kita semua smooth hari ini dan baik. Begitu? Kita setuju? Baik, saya akan ambil tempat di sini. Kita belum mulai ya? Kita akan tunggu. Saya mau salaman dulu. Saya pengen tahu tangannya lebih dingin saya atau paslon. Sebentar. Oke, Agus, Bu Silvi. Tangannya Mas Agus dingin ini. Coba Pak Ahok. Pak Ahok anget.
Apa? Ya baik, terima kasih. Mas Anies, ini juga anget ini. Mas Andi, ini dingin. Jadi kompilasi tuh dingin dan hangat. Baik, saya udah harus mulai, saya di queue. Baik, saya opening dulu. Baik. Richie, kita akan mulai opening. Baik, Bapak dan Ibu kita siap, para paslon kita siap untuk on air ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, kita tenang sudah on air. Oke, selamat malam Bapak Ibu serta hadirin yang berada di ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta. Selamat malam audiens, para penonton, para netizen dimanapun Anda berada. Inilah debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya Ira Kusno selaku moderator debat malam ini diberi mandat oleh KPUD DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang intinya adalah tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Moderator bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh KPUD DKI, terdiri dari para akademisi dan ahli untuk masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik, yaitu Imam Prasojo, Aceng Rahmat, Yayat Supriyatna, dan Eni Srihartati. Moderator juga bertugas memandu supaya konten debat tetap pada koridor tema yang malam ini untuk debat perdana adalah pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Debat pilkada malam ini diselenggarakan oleh tentunya KPUD DKI Jakarta bekerja sama dengan 3 stasiun televisi, yaitu TV One, Net TV, dan Jawa Pos TV. Semuanya terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Dan kita akan segera mulai debat malam ini. Bersama saya di sini sudah ada 3 pasangan calon. Tetapi sebelum kita memperkenalkan, kita akan saksikan dulu VT para paslon berikut ini. Silakan. Tiga pasang calon siap bersaing memperebutkan kursi pimpinan Ibu Kota DKI Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan nomor urut 1 ini diusung Partai Demokrat, P3, PAN, dan PKB. Mengambil hati warga Jakarta, keduanya mengusung konsep Jakarta untuk rakyat. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pasangan nomor urut 2 ini diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Keduanya mengusung slogan kerja keras, bernyali demi mempertahankan singgasana di Balai Kota. Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pasangan nomor urut 3 ini diusung Partai Gerindra dan PKS. Keduanya yakin dapat mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Malam ini, pertama kalinya, ketiga pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta akan beradu gagasan untuk wujudkan Jakarta yang lebih baik. Pasangan calon pertama, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pasangan calon nomor urut 3 adalah Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, saya akan bacakan tata tertib untuk acara debat malam ini. Pertama untuk para pasangan calon. Untuk pasangan calon, harap disimak untuk tata tertib ini. Yang pertama, jawaban paslon tidak melebihi waktu yang ditentukan yang akan ditandai dengan bunyi bel. Paslon gubernur dan wakil gubernur dapat berbagi waktu dalam menjawab sepanjang masih dalam batas waktu yang diberikan. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama paslon. Jawaban harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan pribadi pasangan calon lainnya ataupun memprovokasi masing-masing calon lainnya. Cukup jelas untuk para paslon? Oke. Baik, saya akan ke tata tertib debat untuk pendukung pasangan calon yang biasanya ini akan lebih sulit untuk dikendalikan. Yang pertama, dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung.
sanksi bagi yang melakukan adalah dikeluarkan dari lokasi debat. Kita sepakat sama-sama? Dilarang memprovokasi pendukung lain. Tepuk tangan, ingat tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal sesi dan menjelang akhir sesi, kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara. Terus-terusan mengacung ya. Dilarang melakukan yel-yel. Ya, baik. Baiklah, kita akan segera masuk kepada segmen 1. Perhatikan para paslon. Kita tenang. Debat ini akan terdiri dari 6 bagian yang memiliki tata cara berbeda-beda yang akan saya jelaskan peraturannya di tiap awal sesi. Untuk sesi pertama, para paslon diminta menjawab pertanyaan yang dilontarkan dalam waktu yang ditentukan, utamanya menyangkut visi misi, program kerja unggulan, serta integritas. Pertanyaan pertama, dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, saya silakan paslon nomor 1. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai bicara. Mas. Ada masalah teknis? Bisa dibantu Bu Sylvia? Oh, sudah. Silakan. Waktunya? Silakan dimulai. Waktunya akan mengikuti ketika Pak Agus bicara. Langsung saja. Kita tenang. Silakan dimulai, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat, daya beli sebagian masyarakat menurun. Di samping itu, kualitas hidup masyarakat menurun akibat banjir, macet, sampah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang paling menyedihkan adalah di sana-sini, warga Jakarta banyak yang takut dengan pemerintahnya sendiri. Visi saya 5 tahun ke depan adalah menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan itu semua, komitmen saya dan tentunya misi saya adalah untuk mengatasi semua permasalahan di Jakarta, meningkatkan pembangunan sehingga Jakarta semakin maju ke depan. Dengan cara pertama, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi umum. Ketiga, tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Paradigma yang akan kami lakukan adalah Jakarta sebagai sebuah sistem ruang kehidupan yang harus mensejahterakan semua, dan juga pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang memberdayakan seluruh warga secara adil. Dengan paradigma tersebut, saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah wajah ibu kota menjadi semakin modern, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi dan juga selalu berjati diri, berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Ya. Waktu habis, ditahan. Pendukung nomor 1 tadi kita sudah sepakat, baik. Dalam waktu 2 menit, saya berikan kepada paslon 2, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, silakan. Ya, bagi kami membangun Jakarta itu visi terutama dan membangun manusianya. Membangun manusia dengan indikator terukur. Kita kenal di dunia dengan indeks pembangunan manusia. Supaya sejajar dunia, misalnya 2015, Jakarta telah mencapai IPM 78,99. Artinya kita kurang dari 1,01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah, untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin
Tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas, sudah bersih, transparan, dan profesional. Dan tentu saya juga memaklumin selama 4 tahun lebih ini banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi misi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur hilang. Sebagian melihat saya terlalu temperamental. Tapi saya juga bersyukur sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih, semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Terutama misalnya saya ambil contoh. Saya bersyukur punya Mas Jarod yang melihat yang apa yang telah saya kerjakan. Dan saya juga belajar terus supaya belajar dari Mas Jarod. Nama juga Jarod Saiful Hidayat. Supaya saya agak-agak mirip dengan beliau. Supaya kalau kami dilanjutkan lagi, bukan hanya visi misi program tercapai, tapi Ahoknya sudah menjadi iCore 7, i7, bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Terima kasih. Ya, waktunya cukup. Baik, kita lanjut ke paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Kami menempatkan Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama, dan insya Allah tempat berpahala bagi semua. Jakarta, warganya berada di sini bukan karena ingin punya KTP bertuliskan DKI. Berbagai suku bangsa datang ke sini untuk apa? Merasakan kesejahteraan, keadilan. Kami hadir berdua untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan hadir bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Kita ingin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan anaknya ke madrasah dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, penuh cinta kasih. Lalu kita didik anak-anak itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, anak berkarakter, kompeten, dan kelak mereka menjemput anak-anaknya dengan rasa bangga dan bersyukur bahwa Pemda Jakarta menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan tuntas untuk mereka. Yang tidak kalah penting dari itu, sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas di kota ini. Tidak sedikit pun ada toleransi. Karena seluruh ikhtiar kita menjadi tak bermakna begitu hadir narkoba. Orang tua sedih, rakyat sedih karena ancaman narkoba. Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Dalam pendukung nomor 3, dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan tadi. Sebentar, Pak Agus. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan. Saya akan mulai dari paslon kedua, Pak Agus. Jadi ini ambil giliran. Demi keadilan ini, sebentar saya bacakan lagi. Jelaskan program kerja unggulan terkait visi misi yang tadi dipaparkan tadi dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kita mulai dengan paslon kedua. Waktunya adalah 1,5 menit. Kami adalah reformasi birokrasi. Birokrasi adalah motor pembangunan. Birokrasi itu harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan cara seperti itu kita akan mampu mencapai sasaran kita untuk membangun manusia Jakarta. Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh.
perutnya juga penuh, dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta kalau otaknya penuh berarti dia cerdas, dia berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih dan melayani serta profesional. Sekarang sudah tidak ada lagi misalnya untuk biaya pendidikan. Tidak pernah terdengar ketika tahun ajaran baru, ibu-ibu datang ke Pegadaian untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang sudah juga tidak ada keluhan ketika mereka tidak mampu itu masuk rumah sakit dengan biaya, karena seluruh biaya rumah sakit kalau kelas 3 akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Demikian juga mereka-mereka yang kebetulan dia sakit di rumah dan butuh pertolongan, butuh bantuan, pemerintah akan hadir untuk membantu mereka. Inilah gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon 3, pertanyaan yang sama 1,5 menit. Jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 kelurahan di wilayah Jakarta. Saya melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka. Pertama-tama, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Sekarang mencari kerja sangat susah. Kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita diharapkan lebih tuntas, berkualitas, dan terjangkau biayanya. Yang ketiga adalah bidang yang berkaitan dengan biaya hidup. Kami mempunyai program OKOC. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, di mana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah, dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Di bidang pendidikan, kami juga akan menghadirkan KJP Plus, di mana ini adalah jawaban yang ditunggu oleh para keluarga yang kurang mampu. Terakhir, untuk biaya hidup, program kami adalah Harga Oke. Harga Oke ini akan memastikan bahwa biaya hidup terjangkau bagi khususnya warga menengah ke bawah untuk maju kotanya dan bahagia warganya. Baik. Selanjutnya adalah masuk kepada pertanyaan ketiga. Oke. Baik, saya ulangi. Paslon 1 belum mendapat giliran. Dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW. 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan bergulir, bantuan modal usaha, 50 juta rupiah per 1 unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur, meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city, pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin kami berdua akan menjaga integritas kami. Itu yang sudah kami bangun sejak mengawali karir di bidang masing-masing. Saya pribadi sebagai militer 16 tahun terbiasa dan diharuskan untuk menjaga integritas, untuk memimpin. Apalagi ketika harus memimpin Jakarta dengan kompleksitas yang luar biasa.
tentunya kami ingin sekali mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Itu semua dibangun melalui sistem. Tetapi yang paling penting adalah goodwill. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu menjadi sangat penting. Barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, bisa mengajak masyarakat kita dan semua stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat dan semuanya kembali untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon kedua yang sama dalam waktu 1 menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ya, ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji kalau Anda telah diberikan kekuasaan. Kami bersyukur berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa jadi bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, saya wagub, gubernur. Sehingga karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Nah tentu kami juga mengerti manusia yang baik itu adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Misalnya kalau ada tim sukses saya mengatakan nggak apa-apa, nggak santun, yang penting jujur. Salah saya bilang. Atau ya buat apa jujur, apa kelihatan santun tapi nggak jujur. Salah. Yang paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik dan kita juga santun sebagai pejabat publik. Makanya saya beruntung ada Mas Saiful Jarod Hidayat ini supaya saya terus belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI. Terima kasih. Silakan kalau mau Anda bertepuk tangan karena ini adalah penutupan seluruh segmen 1 kita. Silakan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, tenang. Bapak dan Ibu sekalian, penonton dimanapun Anda berada, netizen lagi-lagi saya sapa. Jawaban tadi menutup segmen kita, segmen 1 hari ini. Kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Belum ada crossfire, kita tunggu pada segmen-segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Pagi warga. Dipersembahkan oleh Ya, debat saat ini masih terus berlangsung dari venue di Hotel Bidakara. Segmen pertama tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana para kandidat menyampaikan visi misinya, kemudian diperdalam dengan pertanyaan dari moderator tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini memang disusun oleh para panelis yang tadi sudah sempat disebutkan, ada beberapa panelis dari berbagai unsur juga. Tadi sudah kita simak juga pertanyaan-pertanyaan tentang integritas, bagaimana jika mereka terpilih kemudian ada kepentingan yang berhadapan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik begitu ya. Para kandidat menjawab masing-masing dengan ciri khas masing-masing juga, bahwa seperti yang dicontohkan tadi dari pasangan Anies Sandi begitu dijawab oleh Anies bahwa integritas itu adalah keberpihakan terhadap nilai. Lalu kemudian pasangan Agus Silvi yang diwakili oleh Agus sendiri langsung tadi mengatakan bahwa akan menjaga integritas, begitu juga dengan pasangan Ahok Jarot. Baik, sekarang kita akan lihat kembali jalannya debat kandidat di Hotel Bidakara berikut ini. Kita masuk ke sesi kedua. Kita masuk ke sesi kedua. Di bagian ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Perbedaannya adalah kemudian jawaban-jawaban tersebut akan harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya yang pada intinya boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program yang dimiliki lebih unggul dibanding yang lainnya. Sudah jelas para paslon? Baik. Hadirin, inilah sesi kedua. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Rasio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan sendiri juga relatif masih belum bergerak turun. Pertanyaannya kepada paslon nomor 1. Dalam waktu 2 menit,
Jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah tersebut, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar ketimpangan dan kemiskinan bisa secara konkret dikurangi. Silakan. Benar bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar. Ada 360.000 atau 128.000 keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu. Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara. Ingat, sementara. Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan. Kami berkeliling, bergerilya ke lapangan, menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit. Yang kedua, kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro kita ingin meningkatkan pertumbuhan. Economic growth with equity, berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Disitulah kita bisa menyerap angka pengangguran terbuka saat ini dan mengurangi pengangguran. Di samping itu juga kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir, modal usaha tanpa bunga yang tepat sasaran dengan pendampingan dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM sekaligus mengurangi pengangguran juga. Ini kita harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kita juga ingin dengan program-program infrastruktur yang kita angkat, yaitu program rumah rakyat untuk mengatasi backlog perumahan 300.000 unit di Jakarta. Ini harapannya juga semakin menyerap tenaga kerja. Dari program yang kami tawarkan tersebut, paling tidak ada 114 item unit usaha yang bergulir. Ini adalah sebagai ripple effects dari program-program tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka, masyarakatnya semakin baik, memiliki daya beli yang baik pula, dengan sendirinya ketimpangan akan menurun. Kita tahu bahwa masalah ketimpangan, Gini rasio masih cukup tinggi, dan ini harus kita selesaikan dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Terima kasih. Saya berikan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 2. Dalam waktu 2 menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset, agar hal tersebut secara konkret bisa dikurangi. Silakan. Ya, memang kita akui, Gini rasio di DKI lebih tinggi daripada nasional. Tapi kita jangan lupa, tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan Gini rasio di DKI dengan nasional itu jauh sekali, 0,43 dan 0,41. Nah sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4. Lalu kita juga mengatakan pengangguran juga sama. Ketika kami masuk 2013, pengangguran itu 8,3%. Sekarang jadi 6%. Nah nasional itu hanya turun dari 5 ke 5 saja. Jadi itu yang kita harus melihat, gap yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa. Orang bertanya, kok bisa diturunkan? Padahal Jakarta orang miskin selalu ada sama kita. Orang dari luar kota akan tetap datang, tetap terhitung miskin. Karena kami melaksanakan 6 program. Jaminan kesehatan, ini adalah tanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3 kami tanggung. Jaminan sekolah, sampai kuliah. Tahun lalu kita sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Lalu jaminan perumahan, hanya 5.000 sampai 15.000 per hari. Lalu kami jaminan transportasi. Orang dengan gaji UMP yang tinggal di rumah susun tidak bayar transport. Kami telah menambah 2 kali lipat, 55 trayek baru supaya ini murah. Lalu apa yang kelima? Sembako. Harga beras menurut laporan Bank Indonesia paling stabil 5 tahun terakhir. Karena kami memanfaatkan BUMD bekerja dengan baik. Memang cabai masih belum. Yang keenam, kami menawarkan modal usaha dengan pola bagi hasil. Kami modalin semua. Nanti begitu dapat hasil, kurangin biaya. Yang kerja dapat 80%. 20% untuk kami. Yang setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di koperasi. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai. Karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat. Demikian program yang mengatasi itu semua. Saya langsung pertanyaan yang sama kepada paslon ketiga.
Dalam waktu 2 menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar hal tersebut bisa secara konkret berkurang. Bila tadi kita dengar, pasangan calon pertama memberikan ikannya, pasangan calon kedua memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan, tapi jika kolamnya masih ada, bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting, apalah artinya ikan dan kail bila kolamnya habis? Karena itu justru yang menjadi penting bagian kita adalah kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial, tapi masalah peningkatan kesejahteraan. Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri Republik ini tak pernah mengatakan memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. Mereka mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan memerangi kebodohan. Optimisme, pesan positif. Dan di sini yang kami hadirkan 44 pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang akan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Karena itu program OKOC yang tadi disampaikan oleh Bang Sandi lebih dari sekedar menumbuhkan wirausaha. Ini adalah program untuk pertumbuhan ekonomi yang nanti akan menyiapkan lapangan pekerjaan. Yang kemudian tidak kalah penting, tidak bergantung semata-mata dari pemerintah. Jakarta adalah kota di mana perekonomian Indonesia berpusat. Kita gerakkan sektor swasta, bekerja bukan yang besar-besar saja. Sebagai contoh, Anda penjahit di kampung, maka umumnya melayani warga tetangganya. Kami siapkan programnya agar Anda menjahit di kampung, tetapi order yang Anda terima tersambung dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu ada sambungan antara home industry dengan large scale industry. Lakukan itu di seluruh Jakarta, maka yang terjadi bukan sekedar pengentasan kemiskinan, bukan sekedar mengentaskan ketimpangan. Yang terjadi adalah maju bersama, kesejahteraan bergerak, dan insya Allah maju kotanya, bahagia warganya. Ya, pasangan pendukung para paslon nomor 3 ditahan dulu. Kini terbuka ruang untuk para kandidat saling menanggapi. Akan dimulai dari paslon kedua. Silakan paslon kedua menanggapi pernyataan dari paslon ke-1 dan ke-3. Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Waktunya adalah 1,5 menit. Untuk paslon nomor 1, pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola dana 10 miliar oleh RT dan RW supaya 1 miliar 1 miliar untuk RT dan RW, ya, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dan tidak masuk penjara. Untuk paslon nomor 3, kami memberdayakan warga masyarakat yang sekarang sudah eksis, ada 132 UMKM di Minang. Kita menyediakan dana 1 triliun rupiah. Sekarang bagaimana caranya menciptakan 200.000 pengusaha-pengusaha baru dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena berdasarkan studi mengatakan bahwa binaan itu hanya 10% yang berhasil. Berarti kita membutuhkan sekitar 2 juta uji coba supaya 20%-nya bisa tercapai. Membutuhkan dana yang besar. Dananya diambil dari mana dan pos apa yang akan dikurangi. Terima kasih. Baik. Pertanyaan untuk selanjutnya adalah tanggapan, maksud saya kepada paslon ketiga. Boleh memberikan tanggapan dalam bentuk kritik atau argumen ataupun menunjukkan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Silakan tanggapan kepada paslon 2 dan paslon 1. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Jarod. Angka 10% itu dari mana? Saya ini pernah membina UMKM sudah 15 tahun lebih. Angkanya kalau kita banding terbalik, kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai, ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan. Kuncinya adalah mentoring. Kuncinya itu ada di One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship.
Saya melihat ada ketidakberpihakan pada sistem sekarang, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kecil. Yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil makin terpuruk. Nah, di sini saya melihat Ibu Nur Hayati di Bukit Duri. Dia tadinya berjualan nasi uduk 12 liter sehari. Tapi karena kebijakan daripada Pemprov sekarang yang tidak memastikan lahan usaha, tidak memberikan permodalan, tidak memberikan pendampingan, akhirnya dia harus terus-menerus tergerus usahanya. Ini yang membuat saya terenyuh, dan menurut saya program kami OKOC bisa menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru. Saya punya pengalaman. Saya pernah membina beberapa komunitas. Dalam terakhir kali, 2 minggu terakhir, sudah 1.500 pengusaha yang lahir melalui program OKOC. Terima kasih, maju kotanya, bahagia warganya. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Boleh melakukan kritik sekali lagi ataupun argumen atau menjelaskan mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan paslon yang lain, paslon 2 dan 3 dalam hal ini. Terima kasih Mbak Ira. Setahu saya sesi ini belum bertanya tetapi menanggapi tadi apa yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh paslon 2 dan 3. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi. Saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka. Ingat, sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400.000 sebulan, 5 juta setahun, dikali 128.650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya. Yang kedua, program semacam ini tidak unik di Indonesia. Negara-negara G20, baca Brazil, baca India, baca Amerika Serikat, memiliki skema seperti ini juga. Namanya bisa direct cash transfer atau food subsidy. Apapun namanya, tetapi ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka yang hidupnya sangat sulit, yang untuk makan sehari-harinya pun tidak menentu. Inilah keterpanggilan kita semua ketika bergerak ke lapangan, ke daerah-daerah yang sangat sulit hidupnya, maka kami benar-benar ingin menghadirkan jawaban untuk mereka semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, jawaban dari paslon 1 tadi mengakhiri segmen kedua kita. Kita masih punya 4 segmen. Tetaplah bersama kami di debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, saat ini di lokasi debat masih memasuki segmen break. Tadi kita sempat lihat memang ada sedikit kekacauan itu ya, Prof. Karim ya, tentang apa sebenarnya harus masih menanggapi, tetapi ternyata sudah ada yang mulai bertanya supaya tidak ada yang tidak sabar. Tapi Prof. Karim, sejauh ini melihat bagaimana secara umum jalannya debat hingga di segmen kedua tadi? Menurut saya menarik ya. Karena perbedaan sudut pandang itu mulai nampak ya. Jadi contrasting sudah mulai ada. Kemudian attacking meskipun berupa sindiran sudah ada. Jadi berbahagialah pemilih DKI karena mengingat inilah saatnya politik adu manis gitu. Jadi masing-masing menunjukkan keunggulannya, kehebatannya, kemampuannya. Tentu tidak ada yang sempurna. Tetapi tinggal dipilih saja mana yang unsur kebaikannya lebih daripada yang lain. Menurut saya ini lebih bagus dari yang sudah-sudah. Kemudian yang kedua, tadi ada yang belum terjawab sebenarnya soal pertanyaan bagaimana mencegah kepemilikan aset. Yang dijawab, itu semua kandidat tidak? Ya, semua kandidat saya lihat hanya mendorong, memberdayakan. Tapi bagaimana treatment, perlakuan terhadap mereka yang lari begitu ya, yang punya
kapital untuk menguasai itu belum terjawab gitu. Itu yang belum tereksplisitkan. Itu soal dominasi penguasaan aset tadi ya? Ya, itu. Padahal kesenjangan itu kan menjadi isu nasional, bukan hanya DKI, dan diakui oleh Presiden kemarin. Dan percuma saja sebenarnya mendorong gitu kan, mendorong kalau si kaya ini terus berlari dan menguasai yang lain. Jadi apakah misalnya dengan CSR atau dengan yang lain, sehingga pertumbuhannya tidak seperti pohon cemara gitu, yang terus ke atas linier, tapi bagaimana ia menunjukkan kepedulian sebagaimana ditugaskan dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga mereka yang punya power untuk mendominasi itu menjadi penghela lokomotif kemajuan bagi yang lain. Menurut saya itu poinnya. Sebenarnya saya ingin bertanya juga ke Pak Edi, ini kalau dari tadi kan sudah rata semua, tinggal hanya pasangan satu yang masih didominasi oleh Mas Agus ya. Bu Silvi belum dikasih kesempatan bicara nih ya Pak Edi. Ya, nanti Bu Silvi akan ada bagian yang memang sengaja sudah dipisah begitu memang ya? Karena ada kompetensi khusus yang dimiliki Ibu Silvi, dan Ibu Silvi kan memang sebagai orang yang memiliki karir yang sangat panjang di DKI, ya sangat menguasai permasalahan di DKI dan menjadi bagian dari sukses story di DKI. Baik. Segmen kedua tadi sudah berlangsung, nanti kita menantikan bersama-sama masuknya segmen ketiga dalam debat pilkada yang berlangsung di Hotel Bidakara. Kami akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Para paslon, peraturan sesi ketiga sama dengan sesi kedua sebelumnya, yaitu akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya. Jadi peraturannya sama. Dan hadirin, inilah sesi ketiga. Akan dimulai dari paslon ketiga. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Program penertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan penanggulangan banjir di Jakarta menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun. Saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis. Pertanyaan harus dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan paslon penting dalam hal ini, karena dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan akan dibangun 50.000 unit rumah susun di Jakarta. Waktu diberikan kepada paslon ketiga. Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri, ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin, lemah, tajam, prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang, Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta, orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Ketika warga, ini bukan tempat pertama Jakarta. Berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama. Di tempat lain, urban renewal bisa dilaksanakan, maka di Jakarta pun urban renewal akan bisa kita laksanakan. Satu lagi yang tidak kalah penting. Di dalam mengelola ini, kita harus memperhatikan nasib bukan saja mereka yang dipindah, tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan serta kesehatan untuk semuanya. Ya, waktu habis.
Berikutnya adalah paslon pertama. Paslon pertama, harap dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan diharapkan dari para paslon. Dengan tegas, saya mengatakan, kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya, they lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya dia bekerja, mencari nafkah di sebuah habitat, berinteraksi dengan tetangga, dengan warga, tiba-tiba tercabut puluhan kilometer. Tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya, anak-anak mereka bagaimana. Saya bertemu langsung, mereka sampai dengan hari ini masih menangis, masih sedih hatinya ketika digusur begitu saja tanpa ada kompensasi, tanpa ganti rugi, dan tidak diperhatikan sama sekali. Untuk itu kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma, terutama lansia, ibu-ibu, dan anak-anak mereka stres semuanya. Itu perlu kita perhatikan pertama-tama. Kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Ini penting, ini komitmen, dan ini adalah paradigma yang akan kami bangun dalam membangun Jakarta ke depan. Dengan demikian kita berharap bahwa Jakarta benar-benar tumbuh sebagai kota yang manusiawi. Ingat, gedung-gedung beton-beton ini hanyalah benda mati. Jakarta rohnya adalah manusia dan warganya. Sistem ruang kehidupan merupakan tempat interaksi antara manusia, lingkungan, dan semua sarana prasarana yang tersedia di dalamnya. Dengan demikian, jangan hanya kita membangun badannya, tetapi bangunlah jiwa kota ini, Jakarta, untuk Indonesia. Kita bisa kalau kita bersatu, kreatif, dan juga dengan akal nurani dan hati nurani yang baik. Insya Allah. Saya langsung lanjutkan kepada paslon kedua. Saya lanjutkan kepada paslon kedua untuk dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan dalam hal ini penting untuk ditunjukkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kami tunggu. Supaya ada penjelasan secara lengkap tentang kebijakan ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai. Tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi. Sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu. Kolong-kolong jembatan. Maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi, ada 2 kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja, kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, transportasi kita tanggung, biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok. Dengan cara seperti itulah masyarakat Jakarta manusiawi. Kita tidak heran kalau indeks pembangunan manusia di Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Kita juga tidak heran kalau kemiskinan di Jakarta adalah 3,75 terendah se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini harus kita ambil. Di samping kita akan menormalisasi sungai dan banjir sudah berkurang. Di samping itu kita memberikan aspek legal pada mereka-mereka yang tidak legal menempati di bantaran sungai untuk pindah di rusun. Kehidupannya kami jamin. Kehidupan ekonominya kita jamin dan kehidupan generasi menerusnya kita akan jamin. Oleh karena itu di rusun-rusun kita ada masjid di sana, ada tempat bermain supaya mereka tumbuh dengan baik. Terima kasih. Ya. Baik. Kini saya buka ruang.
dari pendukung paslon 2. Kini saya buka ruang untuk para kandidat menanggapi jawaban dari kandidat lain atas pertanyaan di sesi ini. Sekali lagi saya garis bawahi, Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding paslon lainnya. Waktunya adalah 1,5 menit. Kita mulai dari paslon pertama menanggapi paslon 2 dan 3. Kita mulai dari paslon pertama. Silakan. Terima kasih. 300.000 rumah dibutuhkan di Jakarta. 1.000 hektar, itulah wilayah kumuh. Kami bergerilya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Ketika kami juga ke rumah susun, mereka mengatakan, kenapa kami yang sudah begitu lama, tapi kenapa kami harus menyewa. Kemudian ketika mereka tidak bisa bayar, mereka diusir. Sudah pindah dari rumah dan akar budayanya. Dia juga harus terusir dari rusunawanya. On-site upgrading adalah menata kota Jakarta tanpa harus menggusur. Komitmen keberkehendaan pemerintah DKI Jakarta. Ini yang harus kita benahi. Ini semuanya dalam arti kita bekerja dengan hati. Bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi mereka? 30 tahun berada di lahan itu. Kenapa kita tidak berkomitmen? Kenapa pula kita harus terus-menerus membuat mereka menjadi luka hatinya? Membangun Jakarta tidak harus menyakiti hati masyarakat. Dan kita punya hati untuk Waktunya menyerahkan habis mereka. Bu Silvi. Waktunya habis. Ya. Saya lanjutkan tanggapan paslon 2. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan paslon 3 tadi. Saya harus jelaskan, kadang-kadang kami ini memang suka ketawa juga. Seolah-olah kami ini gak suka orang miskin, benci orang miskin. Tadi pasangan nomor 1 mengatakan mau kasih 400.000 per bulan. Itu terlalu kecil Bapak. Karena kami berikan anak SMA saja 600.000. Jadi kalau orang yang miskin punya 3 anak yang SMA, 1,8 juta tiap bulan dia dapat. Kalau anaknya bisa masuk perguruan tinggi negeri, dapat 18 juta setahun. Hanya tidak uang kontan, dia harus pakai kartu gesek. Untuk apa? Supaya kami monitor pakai uangnya hanya khusus untuk mereka. Lalu mereka juga berhak beli daging sapi hanya 35.000 per kilo per bulan. Ayam hanya 10.000 supaya gizinya baik. Naik bus gak bayar, kesehatan gak bayar. Itu yang kami namakan mendidik. Saya juga bingung. Kiri kanan saya itu bilang orang tinggal di dalam sungai kok, daerah aliran sungai kok, walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumuh? Saya kira jauh lebih tidak manusiawi mengajari rakyat yang sudah salah untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Makanya saya harap kita harus betul-betul mendidik dalam membantu. Itulah yang kami akan lakukan. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu untuk paslon ketiga. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan 2. Waktunya adalah 1,5 menit. Silahkan. Izinkan saya mengingatkan bahwa 5 tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik itu? Kontrak politik ditandatangani. Saya datang ke tempat yang sama, mereka sodorkan, Pak, ini kontrak politik yang ditandatangani 5 tahun yang lalu. Saya katakan, kami akan laksanakan janji yang tidak ditunaikan di periode ini. Tegas kami akan laksanakan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang mengelola warga di tepi sungai misalnya. Jakarta bukan kota pertama. Kali Code di Jogja ada contohnya. Di Malang ada contohnya. Di mana warga diajak berdialog,
warga diajak berdiskusi, dilakukan peremajaan secara bertahap. Saya punya banyak teman yang tinggal di tepi Kali Code ketika saya sekolah dulu. Saya datang lagi ke sana beberapa waktu yang lalu, mereka semua sudah tumbuh tinggal tempat jauh dari pinggir sungai. Mengapa? Karena diberi kesempatan akses pendidikan berkualitas, dikasih kesempatan lapangan pekerjaan. Karena itu saya katakan, mengomentari apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1, memberi sesuatu itu baik, itu baik. Tapi yang tidak kalah penting, memberikan harga diri, percaya diri bahwa mereka sejahtera bukan karena cash transfer, tapi karena mereka bisa berusaha mandiri lewat lapangan pekerjaan. Itu jawaban kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sebenarnya, tetapi sudah selesai jawaban yang diberikan oleh paslon ketiga. Jawaban dari Pak Anies tadi menutup sesi kita. Sesi berikutnya akan lebih menarik karena jawaban pertanyaan dan jawaban itu masing-masing akan diajukan oleh pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dipersembahkan oleh Para pasangan calon dan penonton, hadirin, kini kita masuk ke sesi keempat dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis, tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik. Yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama 1 menit. Kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama 1,5 menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama 1 menit dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama 1 menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Sebentar, ke paslon 2. Silakan Bu Silvi, Paslon 2 ya? paslon 1 bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarod. Bapak sudah nonton film Jakarta Unfair mungkin ya? Nah, jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumenter yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu, semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel, setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarod. Oke, baik. Ditahan dulu, paslon 2 Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, ini memang mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim La Nina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam karena La Nina. Tapi coba lihat Jakarta, kami mengurangi 2/3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang, itu 3 minggu tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk menyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur
Bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya, wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal jatuh ke sungai atau ketabrak. Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik, toh ongkos juga tidak bayar. Jadi sekali lagi seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berKTP DKI pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana, kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih kalau hujan masih tergenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang kami katakan manusiawi kami. Terima kasih. Baik, kini saya berikan kembali kepada Paslon 1, Pak Agus dan Bu Silvi, giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang sudah disampaikan Paslon 2. Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semu? Atau artinya nggak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin saya kira mesti mengevaluasi ya. Bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak. Dan ingat pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah dibutuhkan komitmen seorang pemimpin. Pemimpin yang punya hati, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, mesti sejahtera. Makasih. Waktunya masih tersisa. Baik, saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarod, silahkan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama 1 menit. Karena tadi udah dari saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Silvi saya juga bingung. Waktu datang ke Krukut Januari dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak menggusur, kami tidak mau pindahkan. Kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter. Bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum, kami petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu diedukasi lah. Jangan dibodohi, kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan, terima kasih. Baik. Para paslon dan juga penonton hadirin sekalian, kita tenang dulu, kita tenang dulu. Kita masuk kepada putaran kedua di segmen ini. Kali ini saya berikan kesempatan kepada paslon 2 bertanya kepada paslon 3. Silahkan pertanyaan disampaikan, waktu Anda adalah 1 menit. Paslon 2, Pak Basuki dan Pak Jarod, silakan bertanya kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3, kita lagi fokus membangun masalah infrastruktur transportasi. Karena kita yakin transportasi di Jakarta itu hanya bisa, salah satu yang paling utama adalah membangun transportasi berbasis rel, transportasi massal. Serta membatasi ya mobil-mobil masuk ke Jakarta ya, supaya mereka menggunakan transportasi massal. Sekarang bagaimana logikanya kalau sampai moratorium mobil mewah tidak boleh masuk? Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan yang masuk dan Jakarta akan macet. Ya, apakah solusi seperti ini memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Baik, sebentar Pak Sandiaga. Paslon 3, Anda memiliki waktu 1,5 menit. Kita tunggu dulu waktunya. Ya, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Terima kasih Pak Jarod. Jadi yang kami kejar adalah bagaimana ada efek kejut, di mana gerakan-gerakan yang seperti Mas Anies bangun
Gerakan Indonesia Mengajar, bisa juga mulai dilakukan oleh orang-orang yang punya banyak banget duit. Kita ngelihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya, tapi dari segi jumlah penumpang masih naiknya hanya 6%. Di sini butuhnya edukasi. Dan edukasi itu perlu daya picu, daya kejut. Kalau saya mengirim pesan bahwa orang yang bisa bayar mobil 3 miliar juga naik kendaraan umum, itu efeknya luar biasa. Saya melihat bagaimana kalau selebriti, bagaimana kalau pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana juga kalau pejabat-pejabat seperti Pak Basuki dan Pak Jarod juga naik kendaraan umum, ini akan membuat sebuah percepatan dalam membangun transportasi kita yang lebih baik. Yang kami kejar adalah bagaimana mengubah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita dari selama ini kelas menengah yang hanya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke menggunakan kendaraan umum. Jargon-jargon itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita mengedepankan to lead by example. Leading adalah memberikan contoh. Memimpin dengan memberikan contoh. Insya Allah kita akan ubah cara pola pikir anak muda dan ke depan kelas menengah menggunakan kendaraan umum. Terima kasih. Paslon 2, kini giliran Anda kembali untuk menanggapi dan waktu 1 menit. Silakan Pak Basuki dan Pak Jarod. Apa yang disampaikan Paslon 3? Pak Sandi, terima kasih. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Mereka-mereka yang mau naik kendaraan umum, kendaraan massal dengan harga yang murah, 3.500, dan bahkan mereka itu dikasih beberapa bebas gratis. Pemegang KJP gratis, buruh dengan UMP gratis, lansia gratis gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari apa yang kita kumpulkan dari pajak. Pajak yang didapat dari mobil-mobil mewah tadi. Kalau orang kaya masuk, lebih baik kita terapkan jalan berbayar. Dengan cara seperti itu, maka pertumbuhan motor di Jakarta akan bisa kita tekan. Sekarang 4.500 motor tiap hari. 1.600 mobil tiap hari. Setahun jutaan. Ini menambah kemacetan. Begitu Mas Sandi. Terima kasih. Kita tunggu dulu waktunya habis. Baiklah. Paslon 3 kembali. Tanggapan Anda 1 menit. Mari coba kita ingat. Kapan kali terakhir rute di Jakarta distrukturkan? Masyarakat Jakarta sudah tumbuh berkembang, rute transportasi kita sudah beberapa dekade ini tak mengalami perubahan. Karena itu salah satu yang justru akan ditonjolkan adalah angkutan massal yang nyaman, Rp5.000 dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah. Bayangkan seperti pembuluh darah di badan kita, di mana angkutan massal menjangkau ke semua titik. Dari mulai Transjakarta, MRT, muncul yang lebih kecil, bus, minibus, sampai mikrolet, sampai angkot. Tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi. Lalu yang tidak kalah penting, ongkos salah satu yang besar untuk pendidikan adalah transport. Siswa di Jakarta Rp0 untuk transportasi berangkat dan pulang sekolah. Ya. Waktunya habis. Baiklah, sekarang hadirin penonton paslon, kita masuk ke putaran terakhir di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon 1. Waktu Anda adalah 1 menit. Pak Anies, Pak Sandi, silakan bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Kesempatan yang ada di Jakarta bukan justru dinikmati oleh orang lain. Lapangan pekerjaan kita siapkan dan kita pastikan bahwa setiap lapangan pekerjaan yang tumbuh, dia memprioritaskan warga Jakarta. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1, bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan tim Pora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dibandingkan mereka yang datang dari luar Jakarta. Silakan. Baik, kita tunggu dulu waktunya, perhitungan waktunya. Ya,
Kelihatannya sudah bisa dimulai. Pasangan calon pertama Pak Agus, Bu Silvi, silahkan punya waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana kesempatan kerja bisa dinikmati? Terima kasih pasangan calon ketiga. Itu sebabnya kenapa kami ingin mengadakan empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat. Kita lihat sekarang kalau saya pernah ke Muara Kamal. Mereka sangat bingung, pekerjaan mereka tidak ada dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini. Terus kemudian saya melihat ada setumpuk kerang hijau yang diolah. Saya bertanya, saya mengatakan begini, insya Allah apabila amanah itu sampai kepada kami akan menyiapkan yang namanya bantuan modal bergulir 50 juta per unit usaha dan 0% untuk bunganya. Ini bukan hanya untuk tidak diolah tapi bergulir dan kemudian hasilnya ini akan terlihat. Siapa yang akan kontrol? Masyarakat itu sendiri. Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan. Termasuk dana yang 1M untuk RW. Bisa dibayangkan kalau ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Maka saya hampir yakin bahwa masyarakat Jakarta makin terbuka luas pekerjaannya dan makin inovatif. Apalagi kalau yang namanya pedagang kaki lima kita manfaatkan, ada pasar Sabtu Minggu, maka mereka akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih. Baik, Paslon 3 kini giliran Anda untuk menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang telah disampaikan tadi. Jawaban Ibu Silvi menarik tapi nggak nyambung, Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan tim PORA, pengawasan orang asing. Jakarta begitu banyak orang yang datang. Saya katakan tadi begitu banyak. Jakarta sering datang bukan hanya dari luar kota Jakarta, tapi tim orang asing. Ibu Silvi berada di birokrasi. Ibu Silvi seharusnya mengetahui ini semua. Ibu Silvi bagian dari pemerintahan. Karena itu saya ingin garis bawahi. Kalau kita malah justru akan memperhatikan. 1, RT RW akan kita kembalikan perannya. RT RW yang dipangkas sekarang untuk pengurusan KTP kita pastikan. Yang kedua, pengawasan melekat di setiap wilayah. Sehingga memastikan mereka yang berkarya di Jakarta adalah mereka yang memiliki dokumen-dokumen lengkap. Karena sekarang berdatangan mereka dari luar mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. Tim PORA akan kita optimalkan pemerannya masing-masing. Pak Anies, berikutnya Paslon 1 silakan menanggapi kembali selama 1 menit. Silakan. Terima kasih Pak Anies. Pertama tentu saya kan punya 2 segmen. Yang pertama adalah bagaimana menjawab tentang kesempatan kerja. Karena itulah saya betul-betul berpikir bahwa masyarakat Jakarta butuh lapangan pekerjaan. Pengawasan orang asing. Saya mantan Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi. Ketika orang asing datang, mulai dari mereka masuk, terus kita lihat lagi bagaimana dokumen-dokumen kependudukan itu apakah sudah memenuhi persyaratan, dan yang paling penting lagi ini yang sering kali terjadi, kita sekarang sudah punya elektronik KTP atau eKTP. Sekarang kami juga punya, kami ingin melakukan hal yang sama, yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi. 1 Jakarta, ini kartu kita yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini, dan nanti kita akan lihat apakah orang asing itu tepat. Waktunya habis Bu Silvi. Para paslon, penonton, hadirin, jawaban tadi dari paslon pertama mengakhiri sesi keempat dan kami akan segera kembali dengan sesi berikutnya masih dengan pola yang sama. Ditahan. Masih dengan pola yang sama diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kandidat yang paling tepat untuk memimpin DKI Jakarta. Kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Para pasangan calon dan penonton juga netizen, inilah sesi kelima. Paslon, polanya masih sama dengan sesi sebelumnya, di mana pertanyaan muncul dari para pasangan calon untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing-masing kandidat guna mempertahankan gagasannya.
Saya ingatkan kembali bahwa tema pertanyaan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Baiklah, langsung saja pada sesi kelima putaran pertama, pertanyaan dari paslon kedua kepada paslon pertama. Untuk itu, saya berikan waktu kepada paslon kedua selama 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Ya, saya mau tanya, saya juga heran hasil audit terakhir, namanya dana bergulir itu sudah di stop. Karena di zaman Bu Sylvie masih jadi wali kota, Pak Foke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya setelah dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada Bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan calon 1 katakan meluncurkan kartu 1 Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan Bank Indonesia Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non tunai, kartu non tunai terintegrasi, itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor 1 mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih banyak mengkopi kami bolak-balik nama. Nggak bisa. Makanya saya mau tanyakan solusi seperti apa. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon 1, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Itu sebabnya saya mengeluarkan 1 Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Saya tahu betul di dalam belum jalan. Karena itulah saya mengatakan, saya sudah siapkan aplikasi ini dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini kartu Jakarta Pintar, di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi, bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM, dan yang paling penting lagi, kita nggak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki 1 Jakarta ini, sekali lagi, bukan hanya melaunching, tetapi realisasinya. Terbukti KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Disinilah yang saya ingin, kenapa kita sepakat, Mas Agus dengan saya, Mpok Sylvie, ingin mengeluarkan 1 Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata. Bukan sekedar melaunching saja dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial, tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah kami amanah. Kita tahan dari pendukung paslon 1. Pendukung paslon 1. Saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan. Saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita kan kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu tabunganku. Setor 20.000 di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692.000 pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakarta One, dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Backbone-nya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1 Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu otaknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara. Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT RW 1 miliar, Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu.
Pak Basuki juga menyampaikan bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir. Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan, semua mengatakan kami sulit modalnya Pak, kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga, semua komunitas RT RW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif, kami tahu lingkungan kami puluhan tahun tinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RT RW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan, kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari paslon 1 mengakhiri putaran pertama, kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon. Baik, saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia. Dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Karena kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau. Ini benda mati, iya. Tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh nggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen di kampus itu ya teori. Cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Basuki. Ya. Pemimpin yang memecah belah. Baik, ini paslon 3, giliran Anda menanggapi. Pendukung paslon 2. Paslon 3, giliran Anda menanggapi dan waktu 1 menit, silakan. Saya rasa sederhana, pertanyaannya bagaimana membangun manusia. Jawabannya nggak nyambung sama sekali. Karena itu Pendukung Pak Basuki paslon 3. Karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja, harus punya gagasan, harus punya kata-kata. Karena 2 itu memberikan narasi. Dan Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin mengirimkan pesan dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Dan saya sekarang bawahi, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami melihat pendidikan lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah karena para pengemudi tak pernah mengalami proses pendidikan peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan lebih luas dari soal habis, sekolah. Pak Anies. Terima kasih. Ya, langsung saja
Ditahan pendukung paslon 3. Oke. Para pendukung, kita tenang untuk kita bisa melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Langsung paslon 2, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Ya, itu yang saya sampaikan, bahwa tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan tidak membangun infrastrukturnya. Misal kita bicara soal sopir bus. Nah, kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua. Tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta, walaupun tetap milik swasta, kami bayar rupiah per kilometer dapat 2 kali UMP. Karena kami sadar perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji 2 kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itulah indeks pembangunan manusia. Makanya jangan heran Jakarta nomor 1. Malahan kita terima 4 piagam dari Bappenas. Belum pernah di Republik ini sebuah provinsi mendapatkan 4 piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik, waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua. Ya. Hadirin yang ada di ruangan ini, saya tahu situasinya mulai panas, tapi kita tetap mengacu kepada tata tertib supaya jalannya memang lebih lancar dan kita sesuai waktu. Seperti yang kita sepakati di awal. Baik, kita langsung saja masuk ke putaran terakhir di segmen kelima ini. Kesempatan bertanya saya berikan kepada pasangan calon pertama. Silakan bertanya kepada pasangan calon ketiga. Waktu Anda 1 menit dari saat dimulai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Anies. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak bahwa Jakarta ini kok ketegangan sosial, keamanan, kriminalitas boleh dikatakan termasuk yang terburuk di kota-kota besar di dunia. Bapak kebetulan sebagai seorang pendidik tentu punya kisi-kisi yang baik bagaimana supaya ketegangan sosial, kriminalitas tidak meningkat. Sehingga kita betul-betul pingin Jakarta ini nyaman, aman, kemudian tidak terganggu, tidak ada pelecehan, kemudian juga bagaimana masyarakat ini juga ya merasa Jakarta ini layak untuk dihuni. Terima kasih. Baik, waktunya kurang dari yang ditetapkan, tapi kita bisa langsung saja kepada paslon 3. Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita mari sadari, hadirnya pemimpin adalah untuk bisa membuat suasana bersama bagi semua, persatuan. Karena itu, pemimpin justru harus bisa berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena saya ingin garis bawahi, damai bukan ditandai dengan tiadanya kekerasan, damai ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Dan ini bukan teori, justru ini adalah aplikasi praktek. Karena itu yang dimunculkan nomor 1, lapangan pekerjaan bagi semua. Lapangan pekerjaan membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan interaksi antar warga terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian di tiap kampung-kampung di Jakarta, kegiatan kebudayaan. Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri, kita akan pastikan bahwa Jakarta bukan saja milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas. Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita menghadapi Waktunya masalah habis, itu. Pak Anies. Langsung saja saya minta kembali kepada paslon 1. Ditahan, tadi kita sudah sepakat, para pendukung paslon 3 harap ditahan. Kita berikan waktu kepada paslon 1 untuk kembali menanggapi dalam waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih Pak Anies.
tadi sudah dijelaskan mengapa dan apa saja alasan yang memungkinkan terjadinya ketegangan sosial dan kriminalitas. Pertanyaan kami sebenarnya adalah bagaimana cara Bapak jika terpilih menjadi gubernur ya untuk meyakinkan bahwa keamanan di kota Jakarta ini terjaga dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang radikal, ancaman secara fisik, security dalam arti besar dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai kota megapolitan yang kita tahu dengan segala kompleksitasnya, kita bisa membandingkan Jakarta dengan New York dan lain sebagainya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga Jakarta semakin aman, orang datang itu benar-benar nyaman karena ingin mencari pendidikan yang baik, ingin bekerja yang baik, dan terhindar dari segala bentuk ancaman yang menghantui mereka sehari-hari. Disinilah kita ingin mendengarkan bagaimana secara teknis ataupun operasi yang Pak Agus, dilakukan. waktunya habis. Paslon 3 silakan menanggapi dalam waktu 1 menit. Pelanggaran hukum akan berulang jika dibiarkan. Pelanggaran hukum harus dihadapi dengan tindakan hukuman yang tegas. Saya dan Bang Sandi bukan bagian dari masalah. Kami tidak punya kaitan dengan persoalan masa lalu di kota ini. Justru kebaruan yang kami tawarkan adalah kebaruan yang sanggup berhadapan dengan siapa saja tanpa kompromi, dengan keyakinan transparansi kebenaran di pihak kami. Karena itu yakinlah, 10 tahun kita pernah mengalami Indonesia dipimpin di mana suasananya justru orang yang melanggar didiamkan. Kami bukan bagian dari itu. Kami justru bagian dari yang ingin memastikan di Jakarta Anda melanggar, Anda dihukum. Anda pikiran berbeda, kita berdialog. Tapi kalau Anda memaksakan pikiran, Anda berhadapan dengan hukum, dan kami nol kompromi pada pelanggar hukum siapapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga. Waktunya habis. Baik, silahkan kalau dari para pendukung pasangan calon kita boleh tepuk tangan karena ini adalah akhir dari sesi kelima. Dan tanggapan tadi dari pasangan calon ketiga mengakhiri sesi kelima. Acara debat ini menuju titik akhir, tapi kami masih punya 1 sesi lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Penonton, hadirin paslon dan juga netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir ini kami masih punya pertanyaan krusial tentang pendidikan yang sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit oleh salah satu pasangan calon. Hadirin, inilah sesi ke-6. Pertanyaannya akan diajukan pertama kali kepada paslon kedua. Fakta menunjukkan bahwa tawuran dan konflik horizontal antar kelompok di Jakarta masih cukup sering terjadi. Berarti ada yang perlu diperbaiki dari sisi muatan pendidikan, utamanya ke arah pembentukan karakter. Selain itu, besarnya alokasi anggaran pendidikan ternyata belum mampu mendorong kualitas lulusan yang mampu bersaing bahkan untuk tingkat regional sekalipun. Hal ini muncul dari hasil survei beberapa lembaga internasional yang dimaksudkan sebagai pertanyaan dalam waktu 2 menit, sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter siswa serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Pasangan calon kedua, silakan. Mengenai pendidikan, yang kami perlu lakukan sekarang adalah bagaimana membuat angka partisipasi murni itu meningkat. Makanya kemarin tahun bandingkan kita sudah naik lebih tinggi daripada nasional. Kita juga terus melatih para guru sehingga kita harapkan 5 tahun ke depan kita bisa masuk 30 besar dari sistem yang ada di dunia. Ini yang kita akan lakukan, terus terus sertifikasi. Nah, bagi kami sebagai penutup, kami memiliki visi, misi, program, semua terukur dengan angka. Sebetulnya bagi kami suka debat seperti ini. Kami mengharapkan ada masukan-masukan yang baru, yang baik untuk kami memperbaiki jika kami diberikan kepercayaan kembali.
Tapi terus terang deh, tadi saya mencatat beberapa hal. Banyak sekali hal yang disampaikan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Misalnya ketika mengatakan masih ada pusat olahraga, pusat budaya. Kami telah menyelesaikan 188 lokasi. Ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olahraganya. Ketika Pak Anies mengatakan tidak berani menutup Alexis. Wah, kami sudah menutup Stadium dan Miles. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Nah, disayangkan ketika Pak Buas cukup dekat dengan saya, kirim surat kepada Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan untuk kerjasama masukkan dalam kurikulum anti narkoba, ditolak dari Pak Menteri waktu itu. Ini juga sedikit masalah. Nah, jadi bagi kami tentu perjuangan kami jadi gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Ini membutuhkan visi misi yang terukur dan dikerjakan, diimplementasikan. Karena itu perjuangan kami ini belum selesai. Kami ikut ini untuk apa? Untuk minta izin kepada warga DKI supaya kami menyelesaikan perjuangan kami yang belum selesai ini. Baik, itu tadi jawaban dari paslon kedua. Dari pendukung paslon kedua. Ingat, kita masih punya kesempatan untuk paslon yang lain. Saya berikan kesempatan kepada paslon ketiga dalam waktu 2 menit. Sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Begitu kita berbicara mengenai meningkatkan mutu pendidikan, maka bukan hanya sekedar persekolahan. Tentu sekolah harus dibereskan. Tapi jangan lupa, visi menjadi penting. Tadi dikatakan visinya penting. Visinya bicara tentang, tadi saya catat, perut, otak, dan dompet. Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Justru yang mau kita bangun adalah iman, takwa, akhlak. Karena yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang menumbuhkan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral artinya jujur, ikhlas, tuntas, beriman. Tetapi karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas. Pendidikan bukan sekedar penyiapan kepekerjaan. Pendidikan bukan sekedar angka partisipasi. Pendidikan adalah soal menumbuhkan akhlak, menumbuhkan karakter. Karena itu yang kita lakukan di sekolah, akan ada program penumbuhan karakter. Tapi yang tidak kalah penting di lingkungan. Kita akan tetapkan lingkungan menjadi lingkungan belajar. Maghrib sampai Isya bagi yang muslim mengaji. Jam 7 sampai jam 9 kita akan gunakan menjadi jam belajar bagi seluruh peserta didik di Jakarta. Anak-anak belajar. Dan kami akan undang para profesional, para mahasiswa. Mari turun ke kampung-kampung, jadilah saudara bagi adik-adikmu, bimbinglah mereka belajar di sore hari. Dan apa yang terjadi? Membangun karakter, membangun akhlak bukan program. Membangun karakter menjadi gerakan. Sekota ini akan tumbuh karakternya, akan tumbuh menjadi kota di mana warganya merasakan kebahagiaan karena satu sama lain saling menunjukkan karakter yang mulia. Kepemimpinan tak hanya fokus pada material, tapi fokus pada moral bangsa. Pak Anies, waktu habis. Ya. Kini giliran kami berikan kepada paslon pertama dalam waktu 2 menit. Sampaikan langkah konkret yang akan dilakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu guna menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Saya suka sekali pertanyaan ini. Bagaimana membangun karakter Jakarta, masyarakat Jakarta? Sebelum kita jauh berbicara tentang program, kurikulum, sekolah, pendidikan formal, terlebih dahulu lihatlah diri kita sendiri. Sebagai pemimpin harus bisa menunjukkan memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh yang baik, menjaga harmoni, toleransi di atas perbedaan, menjaga persatuan tanpa harus menjadi homogen. Ini adalah kekuatan bangsa kita, ini adalah kekuatan Jakarta kita. Kita ingin menjadi kota, ingin menjadi bangsa yang benar-benar memiliki karakter yang kuat, karakter yang unik. Tidak harus kita serupa dengan karakter negara, bangsa, atau kota lain di dunia. Jakarta adalah Jakarta.
Dan disinilah kita ingin melalui pendidikan, melalui pemberdayaan komunitas, kita ingin terus membangun moralitas, akhlak, dan juga karakter manusia Jakarta yang semakin baik dan unggul. Ingat, abad 21 adalah abad yang ultra kompetitif. Kita tahu globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan lain sebagainya meniscayakan warga Jakarta yang kompetitif, yang bisa beradaptasi dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya di Jakarta, di nasional, tapi juga di kawasan Asia Tenggara, Pasifik, bahkan dunia. Kita bisa kalau kita berbuat yang terbaik. Dan sekali lagi ada goodwill dan contoh yang baik dari pemimpinnya. Bersama-sama kita bisa. Dan ini sekali lagi membutuhkan kesadaran dari semua pihak. Dan tadi ditanyakan parameter, indikatornya apa? Yang jelas negara kita adalah the third largest democracy in the world. Negara terbesar demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Yang jelas apabila warga kita benar-benar mematuhi demokrasi dan meyakinkan bahwa negeri ini panglimanya adalah hukum, bukan kekuasaan. Bagus, Terima kasih. Pendukung Paslon 1 harap tenang. Harap tenang, kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Saya akan lanjut. Minta perhatian para paslon, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Harap tetap dijawab dengan konkret dan tidak normatif. Jawaban pertama saya berikan kesempatannya kepada paslon 3. Bapak-bapak dan Ibu, semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang paling tepat memimpin Jakarta. Jika memang nanti Anda yang terpilih untuk menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres di tahun 2019? 30 second, 30 detik untuk menjawab. Silakan paslon ketiga. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan. Dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman adalah memimpin Jakarta tuntas 5 tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Itu yang menjadi amanat yang akan kita tuntaskan selama 5 tahun. Waktunya habis Pak Anies dan Pak Sandi. Baik, pertanyaan yang sama diajukan kepada paslon 1. Jika memang nanti Anda terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres ataupun cawapres tahun 2019? Silahkan. Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terima kasih. Bagus Bu Silvi, terima kasih. Kita berikan pertanyaan yang sama. Harap tenang hadirin. Kita berikan waktu yang sama 30 detik kepada paslon kedua. Jika memang nanti Anda yang terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres tahun 2019? Silakan. Jiwa raga kami, pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta atau ibu kota yang bisa dibanggakan oleh Republik ini, oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin 5 tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis Pak Jarod. Baik. Hadirin, inilah akhir dari seluruh debat perdana Pilkada DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita tepuk tangan untuk semua paslon dan kita semua. Baik. Sebentar, silakan duduk dulu para paslon. Kita tahan pendukung paslon, kita tahan.
Dari jawaban serta argumen para paslon, Anda bisa menilai mana yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Kalaupun belum bisa, ditahan pendukung para paslon. Kita tadi sudah sepakat di awal ya, Kalaupun Anda belum bisa menentukan, Anda masih punya waktu karena akan ada 2 debat lagi, yaitu tanggal 27 Januari dan 10 Februari. Tapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta, yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat serta mengusung Jakarta yang teduh bagi semua. Dan ini tentunya juga berlaku bagi netizen yang harus lebih bijak menggunakan jari jemarinya. Untuk itu saya mengundang para pasangan calon untuk turun guna menegaskan soal komitmen damai selama proses pilkada ini berlangsung. Silakan para paslon turun dan kemudian boleh saling bersalaman sekarang menunjukkan komitmen damai. Mewakili KPUD DKI Jakarta dan stasiun televisi penyelenggara TV One, Net TV dan Japos TV, saya Ira Kusna mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 15 Februari Anda menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian debat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang baru saja kita saksikan bersama, berjalan 6 segmen tadi. Bagi Anda pemirsa Trans 7 dan juga CNN Indonesia, kami masih akan lanjutkan kupas debat malam ini usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan debat Pilkada DKI Jakarta 2017.